Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah join kembali dalam perkuliahan limnologi. Hari ini kita akan melanjutkan topik perkuliahan limnologi dengan materi eutrofikasi di perairan danau. Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas dalam pertemuan pagi hari ini dengan topik eutrofikasi antara lain. Jadi secara garis besar ini uh, lain materi kuliah kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian dan penyebab eutrofikasi. Jadi kita akan belajar apa sih dimaksud dengan eutrofikasi. Kemudian eh, kira-kira apa penyebabnya. Jadi dua hal penting. Salah satu, jadi eutrofikasi salah satu isu yang menarik sebenarnya ketika bicara tentang perairan, khususnya di perairan danau, apalagi di Indonesia. Kemudian setelah tahu penyebabnya, kemudian proses terjadinya eutrofikasi itu seperti apa sih. Kemudian ada juga selanjutnya akan dibahas dampaknya. Nah, ketika sudah tahu penyebabnya, proses terjadinya, kemudian ketika terjadi eutrofikasi, apa sih dampak yang dihasilkan? Ada dampak positif dan tentu juga ada dampak negatif dari eutrofikasi tersebut. Kemudian uh, sudah sudah ketemu nih penyebab, proses, dampaknya, kemudian cara menanggulannya. Jadi kayak dokter kita tahu dulu atau apa sakitnya, kenapa bisa sakit, kira-kira akibat sakit seperti apa, baru bisa diobatin. Nah, pada danau kita juga berbicara seperti itu. Jadi, melakukan analisis sampai akhirnya kita mampu memberikan resep kepada penyakitnya tersebut. Jadi, kenapa sih kita harus belajar hidrofikasi? Mungkin teman-teman sudah paham ya, apa sebenarnya hidrofikasi itu. Jadi, kalau kita bicara hidrofikasi, itu merupakan salah satu isu penting yang terjadi di perairan Indonesia. Apalagi di perairan tawar, di danau yang tergenang. Kenapa? Karena ini sudah sebagai salah satu masalah yang hampir terjadi di sebagian besar danau di Indonesia. Jadi berbicara tentang danau, danau sudah tahu kan definisi dengan danau. Saya hanya mengingatkan saja atau merefresh saja di sini. Jadi danau itulah sebuah cekungan di muka bumi di mana jumlah air yang masuk lebih besar daripada air yang keluar, sehingga dia mampu tergenang. Jadi danau itu bisa terbuat karena dia danau alami, karena ada tektonik, vulkanik, kemudian juga bisa karena danau buatan seperti waduk yang memang sengaja ditampung, dibuat agar bisa tergenang air di sana dan kemudian dijaga uh, kelimpahan airnya supaya tidak berkurang secara drastis atau tetap tergenang dengan cara mengurangi debit air yang keluar. Apakah semua air danau akan keluar? Tentu ada beberapa danau yang sifatnya seperti um, mangkok, jadi dia nambah terus tapi nggak berkurang-kurang. Nah, seperti karakteristik danau-danau yang ada di Bali, empat danau di Bali, danau uh, Batur, Puyan, Tamlingan, Beratan. Jadi sama-sama, Beratan enggak, tiga danau, Batur, Buyan, Tamlingan. Jadi tiga danau ini danau yang tidak punya outlet. Jadi dia punya inlet tapi tidak punya outlet. Jadi terbenam terus. Nah, efeknya apa ketika terjadi eutrofikasi? Nanti kita akan berbicara. Jadi yang pertama, seperti yang disampaikan tadi, uh, apa sih eutrofikasi? Jadi eutrofikasi itu adalah permasalahan yang dialami oleh seluruh danau dan waduk. Apalagi di Indonesia, terutama pada danau dan waduk yang dekat dengan lingkungan uh, urban atau pertanian atau lingkungan manusia. Jadi ketika ada danau atau waduk yang dia lokasinya berdekatan dengan pemukiman manusia atau dekat dengan aktivitas manusia, biasanya peluang eutrofikasi ini terjadi. Begitu juga pada perairan laut misalnya, perairan laut yaitu misalnya pada estuari dan lain-lain. Nah, yang kenapa sih ini bisa terjadi? Karena itu pasti memberikan kesan kepada ekologi dan pengurusan sistem akuatik yang mana selalu disebabkan oleh nutrien yang berlebih, terutama pada buangan pertanian dan buangan limbah rumah tangga. Jadi dari definisi yang Tussell di Rasional Tussell dan Fuelman tahun 2001 di sini disebutkan bahwa
Eutrofikasi itu berkaitan erat dengan nutrien berlebih. Nutrien berlebih itu dari mana? Nah, nutrien berlebih itu sebenarnya secara alami, alam itu juga memasukkan nutrien kepada perairan, baik itu perairan tergenang maupun perairan mengalir. Nutrien itu bisa dari pelapukan, dari bahan organik, erosi, dan lain-lain. Nah, cuma pada kasusnya eutrofikasi, ini terjadi bukan karena secara alami biasanya terjadi, tapi eutrofikasi ini lebih banyak terjadi karena masukan bahan organik yang berlebih, yang tadi kalau kita di awal tadi saya ceritakan bahwa eutrofikasi ini terjadi biasanya pada waduk danau danau yang dekat dengan aktivitas kegiatan manusia. Nah, kenapa ini bisa menyebabkan bahan organik berlebih? Karena kegiatan aktivitas manusia ini biasanya berhubungan dengan bahan organik yang dihasilkan. Contohnya rumah tangga. Rumah tangga itu bisa menghasilkan bahan organik yang cukup tinggi dari limbah rumah tangga. Misalnya dari sabun cuci, sisa makanan, dan lain-lain yang mengandung unsur N dan P. Ya, akhirnya masuk ke dalam perairan. Kalau secara alami, bahan organik itu tadi masuk dari misalnya pelapukan daun, batang, ataupun sedimentasi, itu masih mampu diakumulasi oleh waduk-waduk dengan proses bakteri aktivasinya atau yang lain-lain. Sehingga tidak akan sampai dari pengkayaan yang terlalu berlebih karena jumlahnya relatif lebih kecil bahan organik yang masuk dari bahan-bahan alami tadi. Tetapi kita ketika bicara limbah rumah tangga, nah kemudian ditambah lagi biasanya ketika ada waduk atau danau yang di sana terdapat aktivitas pertanian di sekelilingnya, baik di bukan hanya di sekeliling waduk atau danaunya, atau di misalnya di pinggir aliran sungai yang menuju waduk atau danau tersebut, ada aktivitas pertanian, perikanan, atau peternakan. Nah, ini yang menyebabkan menjadi nutrien yang lebih kaya lagi pada perairan tersebut. Nah, efeknya seperti apa? Nah, jadi kalau dalam definisi eutrofikasi berasal dari dua kata, yaitu eu, yang berarti lebar, luas atau banyak, dan profit, artinya level. Jadi level yang sudah sangat banyak sekali. Jadi kalau didefinisikan, eutrofikasi merupakan pengkayaan air dengan adanya nutrien, yaitu nitrogen dan fosfat, dan P yang berupa bahan organik yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan dan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan produktivitas primer perairan. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau bicara tentang integrasi itu karena ada pengkayaan nitrogen dan fosfat tadi dari rumah tangga, dari pertanian, dari peternakan, perikanan, itu mengakibatkan efek domino bagi kegiatan berikutnya. Kenapa? Karena teman-teman tahu kalau belajar tentang planktonologi, belajar tentang tumbuhan air, belajar tentang alga. Tumbuhan air, alga, dan plankton itu faktor pembatasnya selain sinar matahari adalah bahan organik di perairan. Nah, ketika bahan organiknya tinggi, kemungkinan pelimpahan tumbuhan air, alga, atau plankton juga akan meningkat seiring dengan peningkatan bahan organik di perairan tersebut. Nah, kalau di situ udah kelihatan tuh bahan organik tinggi, kemudian kelimpahan progres primer kita bilang, tulisan primer itu meningkat, biasanya akan diikuti oleh konsentrasi oksigen terlarut menurun. Ini biasanya itu ketika jumlah produksi primernya meningkat secara drastis, itu yang sering kita sebut dengan blooming. Nah, ini salah satu contohnya eutrofikasi di perairan danau tergenang. Jadi kita lihat di sini, ini adalah perairan. Ini bukan warna airnya, tapi kekentalan airnya juga berubah. Udah kayak daluman ya, kalau teman-teman daluman cendol. Ya di sini. Ini adalah salah satu proses vitrifikasi di perairan. Contohnya, air itu berubah menjadi hijau pekat. Biasanya berbau juga dia. Berbau. Kemudian hijau pekat, dan ini diakibatkan oleh blooming dari salah satu jenis plankton. Kenapa bisa blooming?
Ini juga terjadi ya di beberapa perairan di Indonesia, cuma belum separah ini. Kok di Batu juga terjadi mulai blooming yang warna airnya mulai agak hijau, warna hijau, tapi nggak sampai seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat apa yang ada di atasnya. Nah, ini adalah lahan pertanian. Apa hubungannya pertanian dengan kejadian blooming algae atau fitoplankton ini? Nah, yang terjadi pada proses fructifikasi itu penambahan organiknya tinggi, kemudian produsen primer akan blooming. Apa saja yang bisa blooming? Bisa plankton. Ini contohnya ini plankton. Dua ini plankton. Bisa juga tumbuhan air. Tumbuhan air seperti enceng gondok dan lain-lain. Nah, efeknya apa? Mungkin kalau teman-teman dengar ketika produsen primer itu melimpah, akan bagus untuk ikan. Karena akan banyak ada makanan untuk si konsumen tingkat satu. Cuma ketika kejadian ini sudah tidak menguntungkan lagi. Kenapa? Nanti akan ada videonya di video yang akan saya tautkan di bawah nanti hubungannya ketika terjadi eutrofikasi secara nah kayak gini nih tutupan kayak ini malah merugikan organisme air yang ada di dalamnya di bawahnya sangat merugikan sekali dan berakibat mungkin bisa kematian massal pada ikan. Jadi kalau menurut Goldman dan Paul, eutrofikasi perairan danau itu uh, terjadi secara dua hal. Yang pertama eutrofikasi cultural atau cultural eutrophication, kemudian eutrofikasi alamiah atau natural eutrophication. Nah, eutrofikasi kulturalnya dia adalah proses peningkatan suara di perairan yang oleh aktivitas manusia yang terjadi sepanjang aliran sungai tersebut masuk ke inlet ke perairan danau. Jadi ketika kultural itu ada aktivitas manusia yang terjadi yang mengakibatkan peningkatan suara. Aktivitas manusia itu bukan hanya di pinggir danau, tapi juga bisa terjadi aktivitas manusia yang berasal di sepanjang aliran sungai yang menuju ke danau. Kemudian secara alamiah bioakumulasi juga terjadi kekayaan bahan organik ini adalah aliran air yang masuk membawa detritus tanaman, bahan organik dan disimpan dalam badan air selama waktu geologis tertentu. Nah, ini biasanya ketika dia masuk ke dalam perairan secara alamiah karena tadi misalnya udah tanaman yang mati, kemudian bahan-bahan organik yang terlarut itu, kemudian melakukan kayu, kemudian juga erosi, hujan, kemudian membawa sedimentasi masuk ke perairan, sungai, kemudian terbawa arus masuk ke perairan danau. Cuma biasanya dia akan mengendap di dasar danau. Nah, eutrofikasi. Nah, kemudian akan bisa terjadi eutrofikasi ketika terjadi pembalikan di sana. Pembalikan massa air yang saya akan cerita dalam materi kuliah mitigasi danau batu tadi, di mana pembalikan massa air itu sebenarnya membawa dua hal. Yang pertama membawa hal positif, pengkayaan bahan organik di permukaan, karena yang biasanya di dasar perairan itu bahan organiknya tinggi sekali, kemudian tapi dia nggak bisa ke permukaan karena berat bisa berbeda. Cuma ketika pada fase di mana ada proses pembalikan itu atau perputaran massa air, upwelling atau downwelling, nah massa air yang di bawah tadi akan naik ke permukaan membawa bahan-bahan organik yang di dasar perairan, sehingga yang di permukaan akan mulai mengkaya, ada terjadi pengkayaan nutrien lagi, mulai subur lagi. Cuma biasanya itu nggak akan sangat drastis sekali dan mengakibatkan kayak tadi warna hijau kakek itu yang belum menggunakan belum, cuma dia akan menggunakan hijau tapi hijau yang masih alami, masih bisa ditolerir. Nah, itu yang terjadi secara alami. Kalau secara kultural ya itu dia langsung masuk, langsung bisa dimanfaatkan, jumlahnya banyak banget, nggak sempat lagi ngendak, bahan organiknya langsung dia masuk terekspos di perairan, langsung bisa dimanfaatkan oleh produsen primer tadi. Nah, ini contohnya source of cultural eutrophication. Jadi kalau kita bicara sumber dari cultural eutrophication tadi, ini bukan hanya ini rumah tangga, ini adalah area pemukiman misalnya. Kemudian ada area pemukiman juga, Kemudian di sini ada acara
farm, kemudian ada ikan, budidaya ikan, kemudian ada pabrik, kemudian ada farm yang lain juga. Nah, semua hasil dari aktivitas ini masuk ke perairan rawa di sini. Efeknya apa? Efeknya yang jelas di sini ekosistem akan mengalami peningkatan nutrisi yang sangat, atau peningkatan bahan organik yang sangat cepat dan tinggi. Artinya peningkatan bahan organik yang sangat tinggi dalam waktu yang cepat sekali. Nah, ini biasanya akan diikuti oleh peningkatan pelimpahan produksi primernya. Jadi bayangkan saja ini. Oh, ini semua masuk tanpa disortir atau tanpa difiltering dengan bagus dan cuma membawa bahan organik yang cukup tinggi, ini akan menambah beban danaunya, yang berakibat danaunya akan nggak mampu dia mengatasi uh, atau menormalisasi dirinya sendiri. Ya udah, dia pasrah dia, dan akhirnya terjadi tadi blooming alga, blooming tumbuhan air, dan lain-lain. Nah, tadi kalau kita lihat dari hasil penelitian, ternyata sumber fosfor itu dari 3 hal: pertanian, peternakan, dan permukiman. Yang paling tinggi adalah dari peternakan. Kenapa peternakan? Ya, peternakan tadi dari kotoran hewan tadi. Kotoran hewan masuk itu bisa secara sengaja, bisa secara tidak sengaja. Secara sengaja bisa langsung dibuang ke badan air tanpa diolah dulu melalui septic tank misalnya, atau diolah dulu melalui filtering, atau diolah dulu menggunakan IPAL, instalasi pengolahan air limbah, langsung saja dibuang ke perairan. Apakah ada? Ada banyak di Indonesia itu. Peternakan ayam, peternakan sapi, peternakan babi, dan lain-lain. Nah, kalau nggak percaya, coba aja kalian lihat ke sungai-sungai yang atau got-got atau aliran air yang di sekitar ada peternakan ayam, sapi, dan lain-lain. Kalau si ayam misalnya, di sana kalian lihat gotnya pasti banyak, di sana kalian temukan um, cacing sutra atau cacing darah. Nah, cacing darah atau cacing sutra itu hidup pada perairan yang bahan organiknya sangat tinggi sekali. Jadi di tempat yang kotor itu banyak. Nah, itu mengindikasikan perairannya sudah tercemar, bahan organiknya sangat tinggi. Nah, itu biasanya karena emang langsung dibuang kotorannya. Nah, kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran babi ini mengandung N dan P yang sangat tinggi sekali. Bahan organik yang sangat tinggi sekali. Termasuk dalam perairan. Nah, ini N dan P ini adalah uh, yang disukai oleh tanaman, disukai oleh plankton untuk bisa tumbuh, berkembang. Kemudian dari pupuk pertanian, nah, dari lahan pertanian. Kenapa lahan pertanian? Lahan pertanian karena dia menggunakan pupuk. Bisa pupuk organik, bisa pupuk anorganik. Pupuk organik misalnya menggunakan pupuk kandang. Anorganik misalnya menggunakan NPK, penanaman NPK, dan lain-lain, pupuk-pupuk lainnya. Nah, itu juga masuknya, pasti langsung enggak. Masuknya ketika dia terbilas oleh air hujan. Jadi sekarang petani nih, ngupuin ladangnya. Nggak masuk dia langsung ke aliran sungai, aliran air. Tapi ketika hujan, hujan deras, nah hujan itu aliran air yang dari sungai, dari lahan pertanian tadi, sawah, kebun, ladang, dan lain-lain itu akan masuk ke perairan sungai. Nah, ketika masuk ke perairan sungai, air limpasan dari sawah, ladang, kebun tadi itu membawa bahan organik yang cukup tinggi dari sisa-sisa pupuk, baik pupuk organik maupun anorganik, itu N dan P tadi. Nah, mulai masuk ke perairan sungai, nanti terbawa air, nah, akhirnya masuk sampai ke perairan danau dan mengendap di perairan danau dan dimanfaatkan oleh si tumbuhan air tadi. Kemudian sumber lainnya dari rumah tangga. Rumah tangga itu apa? Rumah tangga itu energi itu tinggi, pertama dari deterjen. Deterjen sabun, sabun mandi, sabun cuci piring, sabun cuci baju. Nah, kalian cobalah mereka pilih menggunakan sabun cuci yang dia nggak abal-abal.
abal-abal dia sudah ada izin. Artinya kalau sudah ada izin itu berarti sudah memenuhi ambang baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau mampu di 3R, reduce reuse tadi, 3R. Nah, itu artinya tidak akan terlalu membebani secara berat dibandingkan dengan deterjen atau sabun-sabunan yang abal-abal tadi. Nggak diketahui apa kandungannya, seberapa aman kandungannya, dan kemudian efeknya apa kepada lingkungannya. Apakah bisa terurai secara alami dengan waktu cepat tanpa mengakibatkan eutrofikasi atau tidak. Nah, jadi seperti itu yang mungkin sumber-sumber penyebab eutrofikasi dari culture. Jadi secara alami semua disebabkan oleh secara alami, secara culture disebabkan oleh manusia karena pertanian, peternakan, pemukiman juga disebabkan demikian. Kemudian bagaimana dengan perikanan? Nah, perikanan juga menjadi salah satu sumber culture tadi. Kenapa? Tadi kalau di slide sebelumnya di gambar ini ada farm ikan. Nah, farm ikan itu dalam farm ikan itu kita memberikan pakan, pakan buatan, pelet. Pelet itu mengandung nutrisi yang sangat tinggi, protein yang sangat tinggi. Nah, ketika diberikan kepada ikan, misalnya kita kasih 1 kilo, tidak 1 kilo tersebut berubah menjadi daging. Paling 50-60% saja berubah dari itu. Sisanya menjadi bahan organik yang dihasilkan oleh yang bersumber bukan dihasilkan, yang bersumber dari feses tadi ataupun pelet yang tidak habis dimakan oleh ikan ataupun udang. Nah, ini kalau tidak diendapkan dulu, bahan organik ini bisa menjadi sumber eutrofikasi juga. Sehingga kenapa saat ini mulai ada ide namanya sustainable aquaculture atau budidaya ikan yang berkelanjutan, yang upayanya supaya si limbah dari aquaculture ini tidak menjadi masalah baru bagi lingkungan sekitarnya. Sehingga muncul namanya konsep aquaponics atau IMTA, Integrated Multi-Trophic Aquaculture. Jadi perpaduan antara budidaya ikan dengan tumbuhan. Sehingga harapannya limbah organik yang tinggi dari hasil budidaya tersebut itu diolah dulu, bisa dimanfaatkan oleh tanaman kalau dalam aquaponik, ataupun pada IMTA misalnya dengan rumput laut, sehingga jumlahnya atau nilainya berkurang pada batas ambang aman untuk tidak terjadinya eutrofikasi atau tidak, bukan eutrofikasi, atau tidak membebani perairan secara berat. Nah, itu salah satu konsep kenapa sekarang mulai muncul perpaduan budidaya ikan dan tanaman. Jadi untuk menekan beban limbah tadi ke perairan-perairan tersebut, apalagi di danau. Kalau di danau itu juga masalahnya terutama adalah ketika muncul KCA atau keramba jaring apung tadi. Nah, keramba jaring apung ini juga menjadi masalah baru. Apa masalah baru nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kalau pada budidaya di kolam, kita masih bisa kontrol. Jangan buang dulu air limbahnya ke sana. Bisa kita alirkan ke perkebunan dulu, sehingga diserap oleh tanaman. Tapi pada KJA berbeda, kita tidak bisa mengendalikan air limbahnya tadi. Jadi kalau kita lihat dari hasil penelitiannya Morse et al. Tahun 1993 ini, jadi besarnya jumlah populasi dan beragam aktivitas masyarakat modern menjadi penyumbang yang sangat besar bagi lepasnya fosfor ke lingkungan perairan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sih waduk dan danau kita sekarang banyak mengalami eutrofikasi, pendangkalan, dan mulai menghilang sedikit demi sedikit. Nanti saya akan ada ceritanya tentang Danau Libot. Nah, ini yang terjadi pada KJA di Danau Waduk. Ini saya sudah jelaskan juga di materi mitigasi Danau Batur. Jadi ketika ini ada 3 gambar ketika perairan waduk atau danau sebelum ada KJA, setelah ada KJA, dan pada saat musim hujan. Jadi ini biasanya terjadi pada waduk atau danau yang sifatnya dia
aliran inlet outletnya kecil banget, atau bahkan nggak ada outletnya, kayak ada di Batur, Buyan, Tamlinga. Nah, kalau kita lihat di sini, sebelum ada KJA, terlihat di sini sungainya aman, kemudian oksigen sangat melimpah ruah, kotorannya juga ya berasal, atau bahan organiknya di sini semuanya berasal dari limpasan sungai atau dari kotoran ikan alami yang ada di danau tersebut. Nah, bayangkan ketika ada KJA, setelah ada KJA. Nah, setelah ada KJA, di sini ikan banyak, populasinya banyak dan padat. Nah, ikan makan pelet, pelet ini menghasilkan feses. Fesesnya kita lihat di sini. Fesesnya menjadi jauh lebih banyak dibandingkan oleh sebelum adanya KJA. Nah, di sini efeknya akan terjadi sedimentasi. Tapi di sini masih batas aman. Artinya ketika uh, oksigen masih ada, itu masih menjadi aman sedimentasinya. Cuma masalahnya ketika dia nanti pada saat semua bertambah di atas, jumlah beban yang semakin banyak, kemudian mulai ada di sini kok kita lihat masih hijau, ini mulai agak coklat, kemudian ada blooming alga yang menyebabkan di mana ada lapisan air yang sudah tidak ada oksigen terlarutnya lagi, sehingga proses penguraian bahan organik tidak berjalan maksimal dan mulai akan naik nilai NH3. Nah, itu akan terjadi nanti adanya kematian masal ikan yang akan saya jelaskan di slide waktu. Jadi KJA itu apakah boleh atau tidak? Boleh, cuma harus disesuaikan dengan beban maksimum bahan organik yang mampu ditampung oleh waduk atau danau tersebut, dan harus dihitung. Sebenarnya kayak di Batur itu nggak boleh ya, ada waduk atau di danau Batur itu tidak boleh ada KJA. Waduk tidak boleh ada KJA. Kenapa? Karena dia sifatnya kayak manusia tadi, nggak ada outletnya. Jadi ini nggak bisa terbuat dan akan susah, bebannya semakin besar, semakin banyak KJA. Cuma karena aturannya yang melarangnya belum ada atau masih abu-abu aturannya, dan kadung sudah ada KJA-nya, sekarang untuk menghentikannya atau mengurangi ini jumlahnya sudah mati di sana. Yang seperti saya sampaikan di uh, video sebelumnya. Nah, ini adalah kriteria status tropik untuk perairan danau dan waduk dari Reading dan West yang saya ambil dari buku PUPR tentang penanggulangan eutrofikasi pada waduk dan danau. Jadi status trofik itu adalah status bahan organik yang terdapat pada perairan tersebut dapat dibagi menjadi 4: oligotrofik, mesotrofik, eutrofik, dan hipereutropik. Oligotrofik artinya adalah di mana bahan organik itu cukup rendah nilainya, jadi masih aman banget. Nah, mesotrofik itu bisa berarti dua. Ada mesotrofik yang cenderung menuju eutrofik, ada mesotrofik yang cenderung menuju oligotrofik. Tergantung dari nilainya. Artinya sedang mesotrofik itu. Eutrofik itu bahan organiknya sudah tinggi. Sedangkan hipertrofik itu dia sangat tinggi sekali. Nah, kita bisa lihat pengklasifikasiannya berdasarkan tambahan total fosfor, kemudian total nitrogen, dan sejenis atau kedalaman eh, kecerahan penetrasi cahaya yang mampu menembus lereng tersebut. Paling gampang. Kalau fosfor atau nitrogen kan kita harus uji lab, tidak bisa in situ ukurnya, harus ex situ. Nah, kalau Cc atau kecerahan kita bisa mengukur secara in situ. Nah, kalau pada perairan dengan kedalaman Cc minimal 9,9, artinya bisa di bawah itu, kecerahannya sangat bagus, itu tergolong dalam oligotrofik. Tapi ketika dia hanya mampu
kecerahannya menembus sampai 4,2, kita tergolong dalam mesotropik. Dan ketika dia hanya mampu menembus maksimum 2,45, dia tergolong dalam eutrofik. Jadi 2,45 itu dangkal banget ya. Apalagi dia hanya mampu menembus 0,4 sampai 0,5. Itu sudah termasuk hipertrofik. Jadi sejenis ketika kita mengalahkan kecerahan, definisi hanya terbaca pada kedalaman 0,4-0,5. H1 plus H2-nya dibagi 2 ya, melihat itu. Ya, artinya sinar matahari mampunya menembus pada kolom perairan tersebut. Di bawahnya itu udah nggak sinar matahari lagi. Kenapa? Jadi kecerahan itu yang pertama bisa diakibatkan. Jadi kita juga bisa jangan klaim karena kecerahannya 0,4-0,5 kita langsung minta dia termasuk hipertrofik. Kita juga harus lihat pada saat kita mengikuti CCD itu waktunya kapan? Pagi, siang, sore. Keadaan cuaca seperti apa? Cerah, mendung, hujan. Nah, kalau pada keadaan cuaca cerah, kemudian kita lakukan pada waktu siang hari, misalnya dari jam 12 sampai jam 2, dan kita mendapatkan nilai CCD atau kecerahan pada range masing-masing profit tadi, kita bisa declare. Tapi kalau misalnya kita lakukan pada pagi hari, apalagi jam 7, atau di sore hari pada jam 5, kita nggak bisa masukkan nilai-nilai ini ketika kita ke 0,4 pada waktu jam 7 pagi, dan nggak fair itu. Kenapa? Karena sinar matahari belum optimal. Dia masih mereng, belum di atas permukaan. Dan cara pengukuran juga kita tidak boleh membelakangi sinar matahari. Nah, itu. Untuk kalibrasinya gimana? Untuk kalibrasi misalnya ketika kita masuk sejenis, kita ambil airnya pakai gelas. Ini ketika lihat warna airnya. Kalau kan kita tahu warna airnya kan. Karena biasanya ketika warna air di permukaan itu sedikit berbeda ketika kita ambil warna pelaku makan dengan gelas. Karena biasanya ada bias cahaya. Ataupun akibat dari misalnya warna dasar. Sedimen dari perairan itu sudah mengakibatkan warna airnya menjadi sedikit berubah. Jadi ini kalau secara bagan clear bisa kita lihat seperti ini. Jadi limbah anorganik yang disebabkan oleh nitrogen dan fosfat memasuki perairan dalam jumlah yang berlebih dan terus tadi masuk. Biasanya ini terjadi proses eutrofikasi yang terjadi ketika musim hujan. Nah, setelah musim hujan, jeda seminggu, 2 minggu sudah mulai kelihatan belum. Terus ukuran perairannya meningkat drastis. Nah, pas musim hujan nggak langsung masuk pembaharan dari perairan melalui badan air tadi, cuma nggak langsung bisa dimanfaatkan oleh produsen primer tadi pembukaan plankton. Tapi ada kita waktu dekat, nah baru mulai kelihatan bloomingnya. Sudah fitoplanktonnya blue green algae, nah itu yang blooming biasanya yang dia mengandung toksik, kemudian tumbuhan air kayak cenggondok, kemudian kiapi, kapu. Nah dua jenis tanaman ini kalau si blue green algae ini dia bersifat toksik. Jadi dia blooming yang kayak tadi di gambar tadi itu dia blooming warna hijau pekat. Nah, tadi hijau baunya agak tidak enak. Nah, itu juga ketika dikonsumsi ikan menyebabkan keracunan bagi si ikan itu secara langsung. Kalau cenggondok tadi dia juga pertama dia persaingan oksigen karena dia ada akar di bawahnya. Kemudian dia juga nutupi permukaan. Akibatnya sinar matahari nggak bisa masuk ke plankton-plankton di bawahnya juga akan mati ketika tidak ada sinar matahari. Kemudian juga si akarnya cenggondok ini juga mempercepat proses sedimentasi. Dia mikat itu tanah-tanah. Jadi cepat banget bikin penangkalan. Nah, misalnya jadi si biota yang dari dalam air tersebut nanti mempercepat proses kematian endoplasmi berkurang. Kemudian eutrofikasi itu punya dampak pasti. Jadi eutrofikasi itu punya dampak positif pasti. Ada juga dampak negatifnya. Dampak positifnya itu biasanya terjadi pada perairan danau yang masih alami.
belum ada aktivitas manusia, di mana benar-benar bahan organiknya berlanjut pada proses alamnya. Ini cukup membantu proses penguburan perairan di danau atau waduk tersebut. Untuk si produsen primer tadi sudah mantap, tidak sampai blooming banget. Ya blooming masih pada atas lagi. Kan nilai wajar ada di mesotropik, mesotrofik, nggak sampai lebih lah. Tapi kalau pada perairan yang diprioritaskan di culture tadi, bukan karena alamiah tadi, ini dapat banyak banget. Yang pertama, rusaknya habitat untuk kehidupan berbagai spesies ikan dan invertebrata tadi. Ya. Kemudian blooming algae dan tidak terkontrolnya pertumbuhan tumbuhan kreatif. Jadi sudah tidak terkontrol. Kemudian ya blue green algae tadi yang bersifat toksik itu berbahaya bagi spesies ikannya. Kemudian terjadi kekeruhan dan bau tidak sedap juga. Jadi airnya jadi bau, kemudian warna yang nggak bagus, sehingga menurunkan kualitas air untuk bisa digunakan sebagai air minum ataupun air mandi cuci kaki. Kemudian rusaknya kualitas area air minum dari konservasi atau cagar alam. Nah, sudah pasti dong. Berkurangnya jumlah hasil dan jenis spesies tumbuhan dan hewan asal. Nah, hewan toksik ini berkurang karena mati tadi. Hasil perikanan juga berkurang karena banyak ikan yang mati. Kemudian nilai keindahan dari perairan tersebut karena berkurangnya perjalanan air. Jadi positifnya ada, cuma negatifnya banyak banget. Jika dia diterifikasi karena culture tadi. Dan ini terjadi hampir di sebagian besar danau di Bali dan Jawa. Ini salah satu contohnya. Yang di Sulawesi, namanya Danau Limboto, nanti ada videonya. Danau Limboto ini dulunya sangat luas sekali dan dalamnya hampir 40 meter di dalamnya. Sekarang ini adalah ketika mulai terjadi proses eksploitasi, di mana indikasinya ini bukan tanahnya, ini eceng gondok. Eceng gondok banyak sekali mata terkadang eksplorasi. Nah, eceng gondok tadi efeknya tadi yang saya bilang, eceng gondok itu dia bisa mampu mengikat sedimen. Nah, itu tadi penangkalan cepat banget di sini. Dan dari kedalaman 40 meter yang terdalam, sekarang sisa hanya 15 meter paling dalam. Dan rata-rata hanya di 4 sampai 5 meter. Sangat dangkal sekali. Dan efeknya apa? Karena sangat dangkal. Pemukiman yang dulunya tidak pernah banjir sekeliling danau, karena danaunya semakin dangkal, berarti volume air yang mampu ditampung juga semakin sedikit. Padahal debit air yang masuk ketika musim hujan semakin tinggi. Kalau dulu mungkin ya, ketika airnya dalam, volume airnya cukup besar, sehingga ditampung oleh danaunya. Nah sekarang karena volumenya berkurang, otomatis dia akan tergenang ke samping-sampingnya. Nah ini efeknya. Efeknya mulai pemukiman, lahan-lahan dan sekelilingnya terendam banjir akibat pendangkalan tadi. Ini juga terjadi di Batu, beberapa daerah di Batu. Karena Batu juga dulu ke dalam 80, sekarang kita 72 yang paling dalam. Nah ini contohnya eutrofikasi pada air yang disebabkan oleh plankton, algae. Jadi kalau kita lihat secara singkat dampak eutrofikasi di perairan dapat dirangkum sebagai berikut. Pertama, blooming algae tidak terkontrol pertumbuhannya karena bahan organik sangat tinggi, mengakibatkan kekeruhan. Supersaturasi itu adalah keadaan perairan yang sangat jenuh dan depresi oksigen, kekurangan oksigen. Kemudian ikan yang banyak yang mati akibat keracunan blooming algae dan kekurangan oksigen dan keadaan toksik di perairan tersebut. Kemudian kualitas air sebagai sumber air juga menurun, khususnya untuk air minum. Terus apa yang harus dilakukan untuk mengatasi eutrofikasi? Yang pertama pasti
lebih baik mencegah dibandingkan mengobati, karena lebih mahal mengobati dibandingkan mencegah. Sama kayak kita, lebih baik kita olahraga dibandingkan sakit. Kan kayak saya sekarang sakit tuh dokternya lebih mahal dibandingkan olahraga gratis tuh, tapi jarang banget orang yang mau olahraga. Ya saya mengakui sendiri lah, tapi kalau udah sakit biayanya jauh lebih mahal dibanding olahraga. Jadi mitigasi pencegahan seperti apa? Yang pertama ya mengurangi bahan organik masuk perairan dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah untuk pabrik, untuk farm peternakan, untuk farm perikanan, kemudian juga pertanian, juga diatur penggunaan pupuk, terutama pupuk-pupuk organik tadi. Kemudian penanggulangan, kalau sudah terjadi, sudah dengan eutrofikasi, di mana penanganannya. Kemudian pemulihan rehabilitasi purifikasi yang dilakukan secara tepat. Salah satu contohnya ada pada pedoman manajemen KJA sama jaring apung pada waduk. Jadi waduk itu salah satu yang sering mengalami eutrofikasi. Jadi di sini sudah dirumuskan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Rumah Tangga. Jadi bagaimana KJA dan pengelola waduk itu bisa berkolaborasi bersama, sehingga nggak saling tuduh-tuduhan, tapi saling bekerja sama untuk menghasilkan manajemen KJM yang baik. Di sini kalau kita lihat dari pengelola waduk sebagai regulator, dia mulai membuat rancangan tata wilayah di mana sih yang boleh untuk lokasi KJA dan di mana yang nggak boleh. Kemudian pemantauan rutin kualitas air, kemudian penanggulangan gulma, dan fasilitas usaha jaring apung yang berwawasan lingkungan. Jadi memberikan edukasi terhadap kelompok budidaya ikan jaring apung tadi. Nah, kalau petaninya gimana sih? Pengelolanya udah memberikan caranya. Petaninya sama manajemen pakan yang teratur, yang efisien. Pengaturan rapatan benih atau kepadatan. Jadi nggak usah terlalu padat banget, karena ini bukan lingkungan budidaya yang mampu dikontrol. Jadi kalau digunakan pada tebak ini ya nggak efektif banget. Karena kita nggak bisa kontrol ketika ada hama dan penyakit, ketika ada perubahan swing pH, swing suhu nggak bisa. Kemudian juga menggunakan teknologi aerasi untuk membantu supaya cepat terjadi proses pemurnian karena oksigen jadi yang cukup tinggi, dan juga biasanya harapannya petani menggunakan 2 layar jaring tambang. Yang satu jaring untuk pemeliharaan, yang satu jaring di bawahnya untuk menampung sisa pakan dari ikan, sehingga pakan itu nggak jatuh di perairan langsung, tapi tertampung dulu di layernya sehingga bisa diambil dan kemudian tidak mengotori perairan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sebelumnya. Saya tunggu sesi diskusinya terkait materi ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.